Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Petik Jilid 4H dengan tema Daerah Tempat Tinggalku. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video dari halaman sebelum dan sesudahnya, silakan adik-adik cek di kolom deskripsi. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Petik 4H, yaitu di halaman 83. Di halaman 83 ini ada latihan IPA. Mulai dari nomor 1, tulislah gaya yang bekerja dan dampak yang ditimbulkan pada kegiatan-kegiatan berikut. Yang A, menggunting kertas, jawabannya adalah gaya otot, akibatnya adalah mengubah bentuk benda. Oh, B di bawahnya ada adik ya. B ini sedang tarik tambang, gayanya adalah gaya tarik, akibatnya adalah mengubah arah benda. Yang C di bawahnya adik-adik ini sedang membuat patung, gayanya gaya otot, akibatnya mengubah bentuk benda. Yang D gaya, oh ini sedang olahraga ya adik-adik ya, mengangkat beban. Gayanya gaya otot, akibatnya adalah mengubah arah benda. Yang E gayanya adalah gaya gesek dan akibatnya adalah menyebabkan benda bergerak. Kita lanjutkan yang F. Yang F ini adalah main ayunan, gayanya gaya dorong, akibatnya adalah mengubah arah benda juga. Jika sudah, kita balik. Nomor 2, lengkapilah tabel berikut ini. Ada kegiatan, gaya yang digunakan, dan dampak atau akibatnya. Yang nomor 1, bermain jungkat-jungkit, gaya yang digunakan adalah gaya pegas. Dampaknya adalah bergerak ke atas dan ke bawah. Nomor 2, bermain sepatu roda. Gaya yang digunakan adalah gaya gesek dan dampaknya adalah sepatu roda melaju di jalan. Nomor 3, menyentil kelereng di atas tanah. Menggunakan gaya otot, akibatnya kelereng bergerak. Nomor 4, bermain perosotan. Menggunakan gaya gesek, akibatnya meluncur ke bawah. Nomor 5, tidur di kasur spring bed. Gaya yang digunakan gaya pegas. Dampaknya saya tambah di sini ya, dia tidur lebih nyaman. Nomor 6, memotong kayu dengan kapak dengan gaya otot, dampaknya adalah kayu menjadi terbelah. Nomor 7, mengerem sepeda menggunakan gaya gesek, dampaknya adalah sepeda berhenti. Nomor 8, bermain layang-layang, gaya otarik, layang-layang terbang ke atas. Nomor 9, menggunakan kaos kaki dengan gaya tarik, kaki menjadi tertutup. Nomor 10, meniup balon menggunakan gaya dorong, balon mengembang. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya ya adik-adik ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Jelaskan faktor yang memengaruhi jarak lontaran anak panah dari busurnya. Berikan penjelasan. Penjelasannya adalah semakin kuat menarik tali busur, maka anak panah akan melesat jauh. Nomor 4, ayah memindahkan lemari dari ruang tamu ke kamar adik seorang diri. Lemari tersebut terbuat dari kayu jati sehingga sangat berat. Untuk meringankan beban lemari, ayah memutuskan untuk mengosongkan isi lemari terlebih dahulu. Setelah itu, ayah meletakkan kain lap licin di bawah kaki-kaki lemari. Setelah semua siap, ayah mendorong lemari tersebut ke dalam kamar. Menurutmu, apakah tindakan ayah dapat memudahkannya memindahkan lemari? Jelaskan jawabanmu. Jawabnya adalah tidak. Memberi lap licin di bawah lemari membuat gaya gesek semakin besar dan lemari lebih susah untuk digeser. Nomor 5A, tulislah 2 cara untuk memperbesar gaya gesek, yaitu menambah massa pada benda dan memberikan alur pada permukaan benda. B, tulislah 2 cara untuk memperkecil gaya gesek, memberi roda dan memberi minyak pelumas gitu ya adik-adik ya. Yang C, jelaskan pengaruh energi yang diperlukan jika gaya gesek diperbesar atau diperkecil. Jawabannya adalah membuat benda bergerak tanpa tergelincir. Kita lanjutkan ke nomor 6. Perhatikan gambar berikut.
Sedang bermain skateboard, gaya yang digunakan adalah gaya gesek. Pengaruh gaya adalah sepatu roda dapat berjalan karena gesekan sepatu roda dengan jalan. Sebenarnya ya udahlah, anggap aja ini sepatu roda ya, jadi sebenarnya skateboard. Kemudian ini ada gambar orang sedang bermain bola, sepak bola. Gaya yang digunakan adalah gaya otot. Pengaruh gayanya adalah bola dapat bergerak karena digiring, ditendang. Kemudian ini orang bermain tenis. Gaya yang digunakan adalah gaya otot. Pengaruh gaya adalah benda dapat berubah arah jika mendapatkan gaya. Ini orang sedang bermain sepeda. Gaya yang digunakan adalah gaya gesek. Pengaruh gayanya adalah sepeda di kayu akan bergerak. Lanjut ke halaman selanjutnya di halaman 86. Nomor 7, hubungkan sifat-sifat gaya berikut dengan kegiatan yang sesuai menggunakan garis. Yang pertama, memukul bola golf, yaitu gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang kedua, merepas botol air mineral, yaitu di sini ada garisnya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Melempar bola ke dinding, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Iya sih ya, tapi melempar bola ke dinding ini bisa ini ada gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak. Setelah itu kalau kena dinding gaya oke benar melempar bola ke dinding, yaitu yang ini. Kemudian menabrakkan mobil mainan ke pohon, berarti gaya dapat memberhentikan benda yang sedang bergerak. Satu lagi, menggelindingkan kelereng di jalan menanjak, yaitu gaya dapat memperlambat gerakan benda. Tunggu dulu adik-adik ya, saya kayak sepertinya yang ini harusnya memukul bola golf. Ini harusnya yang ini ya adik ya. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak, sedangkan yang melempar bola ke dinding ini harusnya adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kalau bola golf itu pastinya kan dari diam ya adik-adik ya. Baiklah, seperti ini dulu ya adik-adik ya. Ini adalah keterangan dari bukunya. Nomor 8 lanjut, kita beri tanda centang contoh kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat menghentikan gerak benda. Yang kita centang aja yang saya baca ya adik ya. Yang pertama adalah ini. Ayah mengerem mendadak setelah melihat kucing di tengah jalan. Kemudian ini, kelereng berhenti setelah menggelinding di atas rumput. Yang ini, kiper menangkap bola yang ditendang menuju gawang dicentang. Satu lagi dicentang, seorang pekerja menahan troli saat ada mobil melintas di depannya. Nomor 9, perhatikan gambar berikut, ada gambar A dan gambar B. Gambar A ini jalannya nanjak, gambar B jalannya lurus. Pertanyaannya, tulislah gaya yang bekerja pada kedua kegiatan tersebut. Jawabnya adalah gaya gesek. Yang dimaksud di sini bukan saat mengayuhnya, tetapi gaya gesek ini terjadi pada ban dan jalan. B. Jelaskan perbedaan dampak gaya yang bekerja pada kegiatan A dan B. Kalau gambar A memerlukan gaya lebih besar dari gambar B. Karena gambar A jalannya menanjak. C. Bagaimana cara untuk mengatasi perubahan laju pada kegiatan A agar sepeda tetap stabil? Jelaskan jawabanmu. Saat jalan menanjak, saya ulangi, saat jalan menanjak di kayu lebih kuat. Saat jalan lurus di kayu biasa saja. Nomor 10, perhatikan gambar berikut, ada gambar A dan gambar B. A, kotak manakah yang lebih terasa ringan untuk ditarik? Jawabannya adalah gambar B. B, jelaskan perbedaan pengaruh gaya gesek pada kegiatan A dan B. Kegiatan A memindahkan lemari lebih berat karena gaya gesek lebih besar. Kegiatan B, gaya gesek lebih kecil karena diberi roda di bawah lemari sehingga mudah dipindahkan.
Yang C, selain gaya gesek, apa gaya lain yang bekerja pada kedua kegiatan tersebut? Jawabannya adalah gaya otot. Nomor 11, Rio dan Ferdi melakukan percobaan seperti gambar berikut. Yang A, jika jenis dan berat kertas sama dan kedua kertas tersebut dijatuhkan secara bersamaan, manakah kertas yang lebih dahulu mendarat di lantai? Ada kertas yang diremas, ada yang tidak diremas ya adik-adik ya. Jawabannya adalah kertas yang diremas karena massa kertas yang diremas lebih besar. Kita lanjutkan yang B. Mengapa kertas tersebut dapat lebih dulu mendarat? Jawabannya adalah karena luas permukaan pada kertas yang diremas lebih kecil daripada kertas lembaran. Yang C, berdasarkan percobaan tersebut, apa kesimpulan yang bisa kamu ambil? Jawabnya adalah luas permukaan benda dapat memengaruhi kecepatan benda bergerak. Nomor 12, perhatikan gambar berikut. Ini adalah olahraga ya, kegiatan olahraga. A, apa nama kegiatan tersebut? Jawabnya adalah arung jeram. B, apa manfaat arus air dalam kegiatan tersebut? Yaitu untuk menggerakkan perahu. C, apakah olahraga tersebut dapat dilakukan di permukaan air yang tenang? Jawabnya adalah tidak bisa, karena perahu membutuhkan gaya dorong air. Jadi perahu membutuhkan gaya dorong yang berasal dari air, gitu maksudnya adik. Nomor 13, bentuk benda juga memengaruhi gerak benda. Pernahkah terlintas di pikiranmu jika roda sepeda berbentuk persegi? Coba uraikan pendapatmu. Seperti ini sepedanya adik. Bisa jalan kira-kira adik? Tidak bisa ya adik ya. Jika roda sepeda berbentuk persegi, sepeda tidak akan bisa melaju dengan baik karena gaya geseknya besar. Nah, itu jawabannya adik. Nomor 14, ada mobil yang khusus untuk berjalan di bebatuan dan tanah yang becek ya adik ya. Pertanyaannya ada di sini adik. Mengapa kendaraannya digunakan di luar jalan raya off-road setelah seperti jalan tanah, lumpur, pasir, sungai, dan bebatuan menggunakan bentuk ban yang seperti pada gambar? Jelaskan alasan. Jawabannya, agar laju kendaraan stabil pada kondisi jalanan yang berbatu. Nomor 15, hubungkan kegiatan pada gambar dengan sifat gaya yang ditimbulkan dengan garis. Yang pertama ini memotong jeruk. Gaya dapat mengubah bentuk benda yang tadinya bulat jadi tipis-tipis seperti ini. Kemudian yang ini sedang menyundul bola, betul? Nih, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang ini kegiatan mengerem sepeda. Jawabannya yang ini tarik garis, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi berhenti. Yang terakhir adalah menyentil goli. Jawabannya yang di atas ya, ya, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Lanjut di belakangnya. Oh, sudah habis IPA-nya. Adik-adik, kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Halaman 91. Bacalah teks fiksi berikut dengan saksama, setelah itu jawablah pertanyaannya. Judulnya adalah Asal Mula Kota Baru. Pertanyaan yang A, siapakah tokoh utama dalam teks fiksi tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah Laode, karena memiliki peran paling penting dalam cerita. B, siapakah tokoh tambahan dalam teks fiksi tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah Raja Muda, karena memiliki peran untuk mendukung terjadinya peristiwa. C, siapakah tokoh protagonis dalam teks fiksi tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah Laode, karena memiliki sifat penyabar dan tekun. D, siapakah tokoh antagonis dalam teks fiksi tersebut? Jawabannya adalah Raja Muda, karena memiliki sifat jahat. E, bagaimana cara sang putra mahkota menjadi seorang raja? Jawabannya adalah dengan menurunkan tahta kerajaan setelah sang raja wafat. F, apa inti dari cerita tersebut? Jawabannya adalah keadaan negeri menjadi kacau karena Raja Muda
melanggar adat istiadat leluhurnya untuk tidak menerima bangsa lain bertamu ke negerinya. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 2, bacalah teks berikut dengan saksama. Judulnya Ayam yang Tinggi Hati. Tinggi hati itu sombong, adik-adik. Pertanyaannya nomor 1, yang A, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Jawabannya adalah ayam jantan. B, bagaimana watak tokoh utama tersebut? Jelaskan. Jawabannya terlalu percaya diri dan suka mengejek teman. Gak boleh ya, adik ngejekin teman. Yang C, bagaimana seharusnya sikap tokoh utama terhadap kelebihan yang ia miliki? Jawabannya adalah seharusnya ayam jantan rendah hati. D, bagaimana sikapmu jika kamu menjadi tokoh utama tersebut? Jawabannya adalah tidak tinggi hati, berteman baik, dan tidak usil. Usil itu menjahili temannya, adik-adik ya. Yang F, siapa tokoh tambahan dalam cerita tersebut? Jawabnya adalah kelinci dan bebek. 9, bagaimana watak tokoh tambahan tersebut? Jelaskan. Jawabannya kelinci lemah lembut, kalau bebek baik. Kemudian H, bagaimana sikapmu jika kamu menjadi tokoh tambahan tersebut? Jawabannya adalah menasihati ayam agar tidak berbuat usil lagi. Nomor 3, kisah 2 saudara pelaut. Pertanyaannya, tulislah semua nama tokoh dan wataknya sesuai cerita tersebut. Pelaut wataknya bijaksana, adik wataknya pekerja keras dan bijaksana, kakak wataknya adalah pemalas. B, tulislah inti cerita tersebut. Jawabannya, 2 saudara pelaut ikut menaiki kapal laut. Si kakak terkesan dengan pemandangan dan meninggalkan pekerjaannya. Sedangkan si adik sibuk menganyam tali. Si pelaut, ini lanjutannya di sini adik, mengajarkan si adik cara melaut karena ia rajin. Si kakak menyesal karena tidak mengindahkan perintah si pelaut dan berbuat semaunya sendiri. Sang kakak berjanji kepada diri sendiri untuk lebih memperhatikan perkataan orang lain. Begitu adik-adik ceritanya. Kalau ketinggalan silakan di rewind ya adik ya, diulangi lagi. Yang C, tulislah pesan moral dari cerita tersebut. Pesan moralnya adalah jika kita menjadi orang yang pekerja keras, kelak akan mendapatkan kesuksesan dan harus memperhatikan perkataan orang lain. Yang baik-baik ini perhatikan adik-adik ya. Kalau tidak baik tidak usah diperhatikan. Fokus sama tujuan kita sendiri. Itulah dia bahasa Indonesia adik-adik. Saya rasa sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini adik-adik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Dan jangan lupa juga ikuti saya di Instagram di Kurniawan813. Bagi yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya terima kasih banyak. Dan bagi yang belum silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan buku petik jilid 4H tema daerah tempat tinggalku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.